Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Irawan dari kelas 2C, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baiklah, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman bisa menjaga keselamatan, kesehatan dari sekarang sampai selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait power relation atau relasi kekuasaan dalam kajian teori politik untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester mata kuliah teori politik. Baiklah, mungkin teman-teman di sini sudah mengetahui apa itu kekuasaan, seperti apa kekuasaan bisa berjalan, bagaimana kekuasaan bisa dijadikan sebagai kekuasaan. Nah, namun di sini saya tidak akan menjelaskan apa itu kekuasaan. Namun di sini saya akan menjelaskan dalam satu teori yang dikemukakan oleh Michel Foucault, di mana kita ketahui bahwasanya kekuasaan itu kerap diperbincangkan dalam wacana politik. Bahkan dalam konteks ini kekuasaan dijadikan atau dipahami sebagai bentuk kualitas, kapasitas, bahkan modal utama untuk mencapai tujuan tertentu dari pemiliknya. Namun sesuai fakta dan realitanya kita lihat bersama bahwasanya kekuasaan dipahami secara tumpang tindih dalam kajian politik. Dalam teori Foucault dijelaskan bahwasanya kekuasaan dan pengetahuan itu sangat berkaitan sekali. Di mana dalam buku Knowledge dijelaskan bahwasanya kekuasaan dan pengetahuan itu sangat berkaitan erat sekali dan dijelaskan secara eksplisit. Jadi kekuasaan akan berjalan sendirinya dengan adanya pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu. Dalam teori Foucault ini dijelaskan bahwasanya kekuasaan itu tidak bisa dipahami dalam konteks kepemilikan suatu kelompok institusional untuk dijadikan sebagai mekanisme untuk memastikan ketundukan warga negaranya terhadap negara. Dan kekuasaan juga bukan dijadikan sebagai dominasi, sebagai bentuk kekuasaan terhadap yang lain dalam relasi yang mendominasi dengan yang didominasi, atau powerful dan powerless. Kekuasaan menurut Foucault ini berjalan atau beroperasi dengan cara pendisiplinan, di mana dengan cara pendisiplinan relasi kekuasaan akan bekerja tanpa adanya kekerasan. Jadi kekuasaan bisa diraih tanpa melakukan kekerasan. Misalnya seperti halnya negara menerapkan suatu aturan hukum atau peraturan untuk ditaati oleh seluruh warga negara. Misalnya pemerintah menerapkan peraturan lalu lintas oleh pihak yang berwenang, yaitu polisi, agar seluruh masyarakat menjaga ketertiban lalu lintas untuk menjaga keselamatan dalam berkendara. Nah, relasi kekuasaan terhadap masyarakat akan bekerja sendirinya tanpa melakukan kekerasan dengan tujuan untuk mentertibkan dalam berlalu lintas dan menjaga keselamatan. Maka relasi kekuasaan terhadap masyarakat akan bekerja sendirinya tanpa adanya paksaan, tanpa adanya suatu kekerasan. Namun saya mengapa mengambil teori Foucault ini? Karena saya sangat tertarik sekali dengan teori yang dikemukakan oleh Michel Foucault, di mana bahwasanya Foucault itu berpendapat bahwasanya kekuasaan itu tidak dimiliki oleh suatu objek saja, melainkan ada di setiap diri individu dan bisa digunakan di setiap saat. Jadi Foucault itu berpendapat bahwasanya kekuasaan itu tidak hanya berada di orang-orang tertentu saja, tetapi ada di setiap individu. Bagaimana individu menjalankan kekuasaan tersebut. Nah, namun dengan adanya relasi kekuasaan, bahwasanya menurut Foucault itu
terdapat beberapa kelemahan atau kekurangan dalam mendeskripsikan sebuah kekuasaan, di mana kekurangan dari teori yang dikemukakan Foucault ini, yaitu dijelaskan dengan adanya relasi kekuasaan, maka masyarakat salah mendeskripsikan sebuah makna yang sebenarnya. Seperti halnya tadi polisi memerintahkan untuk berkendara dengan peraturan agar bisa menjaga keselamatan. Namun pada halnya masyarakat akan aman dalam berlalu lintas. Namun dengan adanya relasi kekuasaan itu akan mengubah pola pikir masyarakat dengan adanya relasi kekuasaan. Contohnya seperti polisi menghimbau kepada pengendara roda 2 atau motor agar bisa menggunakan helm. Nah, untuk menjaga keselamatan. Akan tetapi masyarakat salah mendeskripsikan yang sebenarnya. Masyarakat menggunakan helm agar tidak ditilang oleh polisi. Maka ketika tidak ada polisi, maka masyarakat tidak menggunakan helm, karena pada dasarnya itu masyarakat menggunakan helm agar tidak terkena oleh hukuman atau tidak terkena oleh polisi. Dan pada saat polisi tidak ada, maka masyarakat tidak menggunakan helm, karena dalam benak pikiran masyarakat itu salah mendeskripsikan makna yang sebenarnya, yang dimana polisi memerintahkan agar menggunakan helm untuk menjaga keselamatan. Namun masyarakat mendeskripsikan makna yang sebenarnya itu dengan salah, yaitu agar tidak terkena polisi. Maka ketika polisi tidak ada, maka masyarakat tersebut tidak menggunakan helm. Itu mungkin kelemahan dengan adanya teori Foucault, yaitu terdapat kelemahan di dalam pelaksanaannya, teknis pelaksanaannya. Dengan adanya relasi kekuasaan itu ada di setiap individu. Jadi kelemahannya mungkin itu. Mungkin itu saja menurut saya. Mohon maaf bila terdapat suatu ucapan yang salah. Mungkin itu saja. Tetap semangat teman-teman, semangat dalam menggapai cita-citanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.